Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang kami hormati Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nasional, yang juga kami hormati para pustakawan, ahli utama, dan Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota, yang juga kami hormati Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Nasional, Bapak Adin Bondar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Perpustakaan Nasional atas diundangnya kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk hadir dalam rapat koordinasi nasional bidang perpustakaan ya Ibu tahun 2022. Bapak Ibu mungkin tadi pagi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kepala Perpustakaan Nasional ya Bapak Ibu. Jadi memang ini salah satu juga upaya kami untuk bersinergi dan bekerja sama. Karena ini kita Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perpustakaan Nasional ini sangat sejalan ya. Kita sangat sejalan dalam rangka mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Artinya ini kan dalam RPJMN itu sudah tertulis tujuan utama di RPJMN 2020-2024 ini kan SDM yang berkualitas dan berdaya saing lah, kira-kira seperti itu. Kita mungkin bisa masuk ke PowerPoint, ke paparan saya. Bapak Ibu admin, Halo. bisa tolong ditayangkan. Baik, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi Pak Budi berbicara tentang keamanan cyber, waduh kayaknya serem nih Pak kalau saya ngurusin anak ya Pak. Karena kami ini setiap hari yang diurusin, setiap hari urusannya masalah anak. Tapi anak kan juga sekarang lagi banyak kasus ya Bapak Ibu sekalian, kalau melihat di media, televisi luar biasa kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ini juga mengerikan sih Pak, mungkin tapi bidangnya lain ya Pak. Kita berbicara tentang anak Indonesia, kalau kita lihat proporsinya Bapak Ibu sekalian, itu ternyata lumayan besar loh, 30% dari total penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia 267 juta jiwa, ternyata jumlah anak-anak kita itu ada 84,4 juta jiwa atau lebih dari 30%. Nah, siapa dia anak-anak itu gitu ya, definisinya kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu mereka yang belum berusia 18 tahun. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka adalah masa depan kita semua. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, yang diperkosa sekarang, 10 tahun, 20 tahun mendatang akan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang akan ikut membangun bangsa kita gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami melihat dengan Perpustakaan Nasional, kita sama-sama punya mungkin visi atau tujuan yang sama untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing gitu ya. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang perlindungan anak, itu sebenarnya pemerintah kita sudah berkomitmen sejak bangsa ini lahir tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 itu sudah disebutkan di sana, dan juga pemerintah Indonesia ini sudah meratifikasi sebuah konvensi internasional tentang hak anak. Ya, melalui keputusan presiden yang kemudian juga dielaborasi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, ya artinya kita semua sebenarnya, kita punya tanggung jawab dan punya kewajiban untuk perlindungan anak. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini prinsip yang digunakan kami dalam mengembangkan berbagai kebijakan terkait perlindungan anak. Pertama adalah terkait non-diskriminasi. Jadi kami
kami ingin memastikan bahwa semua hak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak ini diberikan kepada semua anak tanpa kecuali, siapapun dia, walaupun anak itu semuanya punya hak yang sama. Ya, kemudian kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ketika kita mengembangkan berbagai kebijakan, itu dipertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak, termasuk juga mungkin terkait perpustakaan gitu ya. Bagaimana kita Bapak Ibu dalam mengembangkan berbagai kebijakan yang untuk menyediakan mungkin layanan informasi kepada anak, ini juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian anak juga mempunyai hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan yang penting juga adalah menghargai pandangan anak. Ini juga salah satu prinsip yang menjadi kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara anak, kita memberikan kesempatan anak untuk berbicara, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Gitu. Nah ini kadang-kadang soalnya kita orang dewasa suka mungkin merasa kita lebih tahu gitu ya daripada anak-anak, sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk bicara. Baik, lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini kalau di Kementerian PPPA ini pembagian kelompok hak anak itu menjadi tanggung jawab setiap di level eselon 2 gitu ya. Jadi ini pembagian hak menurut Konvensi Hak Anak ini ada 5, dan itu menjadi tanggung jawab masing-masing eselon 2. Misalnya kalau saya bertanggung jawab untuk klaster yang pertama, untuk hak sipil dan kebebasan anak. Dan kemudian nanti di setiap pengelompokan hak anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk anak itu juga ada setingkat eselon 2 yang mengampu gitu ya, kesehatan dan kemudian pendidikan. Dan ada satu klaster yaitu perlindungan khusus, yaitu tadi yang saya sebutkan, anak-anak yang menghadapi masalah, yang menjadi korban, misalnya korban dari terorisme gitu ya, termasuk juga anak jalanan, itu ada di aspek yang penanganan untuk perlindungan khusus. Nah tentunya kita sebagai bangsa, kita sebagai negara kan ingin anak-anak tidak masuk ke dalam kategori yang perlindungan khusus itu gitu ya. Nah tentunya kita ingin oleh karena itu di Kementerian PPPA lebih banyak juga fokus kepada upaya pencegahannya. Bagaimana kita mencegah anak-anak supaya tidak masuk ke dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu dengan memenuhi hak-hak mereka semua. Gitu. Kita lanjut. Nah ini yang juga kemudian kami kembangkan dari pemahaman klaster pemenuhan hak anak tadi, itu kami mengembangkan sebuah kebijakan untuk bisa pemerintah daerah, teman-teman di daerah mempunyai sistem pembangunan yang melindungi anak. Itu namanya kebijakan kabupaten atau kota layak anak atau KLA. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga ya di daerah terkait KLA. Nah ini sebenarnya KLA basicnya adalah untuk memenuhi hak anak, tapi masuk ke dalam sistem pembangunan, kira-kira seperti itu. Dan dasarnya adalah tadi klaster-klaster pengelompokan hak anak gitu ya. Dan itu sudah ada perpresnya Bapak Ibu sekalian. KLA itu sudah ada di Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya yang disebut sebuah kabupaten atau kota itu layak anak itu seperti apa sih gitu ya. Itu ada 24 indikatornya atau ukurannya gitu ya. Itu apa saja? Ada 24, ada banyak sekali, tetapi patokannya atau dasarnya referensinya adalah tadi yang saya sebutkan, pengelompokan hak anak itu tadi, ada 5 klaster. Dan salah satunya adalah terkait hak anak atas informasi yang layak untuk mereka. Dan yang ditanyakan gitu ya di dalam indikatornya adalah tersedianya layanan informasi layak anak di daerah. Nah itu salah satunya adalah perpustakaan. Ada juga di dalamnya taman baca, dan di daerah ada berbagai macam ya bentuk-bentuk layanan informasi untuk anak yang ada di dekat anak-anak gitu ya, di kelurahan gitu ya, ada namanya taman cerdas, ada namanya taman pintar gitu ya, dan lain-lain gitu. Oke kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga dalam Peraturan Presiden
terkait Kabupaten Kota Layak Anak atau KLA itu sudah ada mandat bahwa pemerintah melalui kementerian lembaga dan hingga ke daerah, setiap perangkat daerah itu bekerja sama gitu ya. Kita diharapkan untuk bersinergi dan bekerja sama sesuai tugas dan fungsinya masing-masing untuk melindungi anak gitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang kami lakukan gitu ya dalam rangka kita bekerja sama, salah satunya adalah membangun kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Dan di dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 itu tentang KLA ada rencana aksi nasional dan di sana ada instansi penanggung jawabnya itu salah satunya adalah Perpustakaan Nasional gitu ya. Nah, ini yang ukurannya adalah jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina gitu ya. Itu ada kabupaten kota yang memiliki layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling. Kemudian jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi ini untuk memenuhi hak anak atas informasi, tingkat kemanfaatannya oleh masyarakat, kemudian layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan jumlah pojok baca digital area publik di provinsi dan kabupaten kota. Gitu. Ini yang ada di rencana aksi nasional untuk KLA. Lanjut. Nah, kenapa informasi layak anak ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena ini sudah mandat dari secara internasional ya, karena kita meratifikasi, kita pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak. Pasal 17 itu disebutkan bahwa tiap anak berhak mengakses informasi dari beragam sumber. Itu hak anak. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Tapi informasinya seperti apa? Kan itu ya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dalam Konvensi Hak Anak itu disebutkan bahwa negara harus menjamin bahwa anak bisa mengakses informasi dari sumber yang beragam dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental anak. Itu sudah disebutkan di dalam Konvensi Hak Anak. Lanjut. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga sudah disebutkan bahwa pasal 56 ya, pemerintah wajib mengupayakan dan membantu anak supaya anak bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi anak mempunyai hak atas informasi, tetapi tentunya informasi yang juga sesuai dengan tahapan usia perkembangan mereka. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di kami kemas gitu ya, namanya informasi yang layak anak, yaitu informasi yang pasti sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan sosial anak. Nah, tetapi apa yang kita hadapi saat ini ya, yang anak-anak kita hadapi lah, Bapak Ibu kita semua pernah jadi anak, tapi kita masih zaman dulu ya, tentu sangat berbeda dengan anak-anak yang sekarang. Anak-anak sekarang kita menghadapi apa gitu ya. Lanjut. Anak-anak kita menghadapi perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Tapi kemudian kan pertanyaannya bagaimana literasi digital anak-anak, yang itu berawal dari literasi anak-anak. Berawal dari literasinya gitu ya. Tentunya perkembangan teknologi informasi ini dampak positifnya kita sudah akui ya, banyak sekali sudah menolong kita dengan informasi yang sangat mudah dapat diakses ya, murah ya, kemudian bisa jadi sekolah sekarang juga lagi Covid bisa jarak jauh, kerja bisa jarak jauh, menyediakan wahana bisnis ya dalam dunia maya, sarana hiburan, banyak sekali sebenarnya manfaat yang kita peroleh dari perkembangan teknologi informasi ini yang luar biasa. Lanjut. Nah, tetapi juga ternyata tadi Pak Budi juga sebenarnya sudah cerita juga ya tentang permasalahan ini. Tapi itu sekarang kita melihat dari dampaknya untuk anak-anak gitu. Ketika perkembangan teknologi informasi ini tidak ada yang menjamin keabsahan atau kebenaran informasinya gitu. Anak-anak kita di segenggam tangannya itu gadget, mereka bisa mengakses informasi apapun gitu ya. Berita hoax itu kan juga luar biasa ya, kita nggak pernah tahu mana nih yang benar gitu, dan anak-anak kita ya baca aja tuh semuanya ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian akses pornografi juga akan semakin mudah diakses oleh anak-anak kita
kemudian kejahatan seksual, ya, kejahatan cyber, kejahatan seksual itu juga secara daring sangat sangat beresiko gitu ya anak-anak kita untuk bisa mengakses cyberbullying gitu ya, kemudian juga masalah plagiarisme ya itu juga menjadi masalah. Kemudian anak-anak tuh juga sebenarnya juga bisa belajar dari konflik-konflik, terutama biasanya menjelang pemilu gitu ya, itu rame ya biasanya di medsos ya, saling bully itu luar biasa. Anak-anak kita membaca Bapak Ibu sekalian. Kita orang dewasa berkonflik, berargumen, anak-anak kita tuh baca loh Bapak Ibu, dan mereka belajar dari situ. Ya, anak-anak kita kan peniru ulung ya. Jadi dia apa yang dikerjakan oleh orang dewasa tuh bisa dia lakukan juga gitu ya. Oke, kita lanjut. Tapi anak-anak kita punya pilihan tidak? Kita melihat sekarang juga TV udah nggak ada mungkin ya program untuk anak-anak. Kemudian di bahan bacaan juga minim, media online khusus anak minim. Ya semuanya nggak ada, anak-anak kita tuh nggak punya pilihan. Karena mungkin segmentasi anak ini dianggap kurang menguntungkan juga gitu kali ya. Lanjut. Nah kemudian ini yang kita perlu pikirkan sebagai negara, kita sebagai masyarakat, kita sebagai bagian dari masyarakat lah ya, gimana sih caranya kita supaya anak-anak kita ini selamat gitu ya, artinya tidak mengalami berbagai permasalahan kekerasan di dunia maya, supaya mereka mendapatkan haknya, supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia seperti yang kita inginkan kan gitu. Gimana kita bisa menyediakan apa sih yang kapan dimana anak-anak bisa mengakses informasi yang layak, gimana caranya, siapa yang harus menyiapkan, kan itu yang perlu kita pikirkan. Lanjut. Nah Bapak Ibu, Kementerian kami sudah melakukan berbagai upaya sinergi kerjasama dengan kementerian lembaga. Sudah ada MOU sebenarnya kementerian kami dengan 5 kementerian lainnya, tapi sudah lewat. Dengan Perpustakaan Nasional juga kami pernah melakukan MOU juga tahun 2012 dan itu sudah selesai tahun 2015. Nah oleh karena itu tahun 2022 ini kami masih melihat Perpustakaan Nasional adalah mitra yang dapat membantu kami untuk anak-anak bisa mendapatkan haknya atas informasi. Oleh karena itu kami pada tahun ini juga berupaya melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Tentunya Bapak Ibu di daerah juga ini menjadi mitra kami juga ya untuk dinas PPPA yang ada di daerah. Lanjut. Nah ini yang juga coba kami upayakan Bapak Ibu. Tadi kita melihat isu atau permasalahan yang ada di sekeliling anak kita. Ini yang coba kami kembangkan di Kementerian PPPA. Mengembangkan sebuah konsep namanya Pusat Informasi Sahabat Anak. Kalau kita tadi saya berbicara informasi layak anak, terus gimana caranya menyediakan kita bisa bersaing dengan informasi yang luar biasa yang membanjiri anak-anak kita. Ini yang terus kami coba kembangkan sebuah konsep sebuah pusat informasi yang bisa menyenangkan gitu kali ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak tuh bisa nggak terlalu tergantung pada gadget ya, ketika mereka perlu informasi itu mereka mesti kemana gitu kan, itu ya yang perlu kita jawab. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini coba kami kemudian melihat lagi bahwa perpustakaan ini adalah sebuah modal yang luar biasa yang sudah ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya perpustakaan ini bisa menjadi tempat menjadi tempat rujukan anak yang utama gitu. Gimana caranya anak-anak bisa senang ke perpustakaan, bisa menjadi pusat yang bisa kemudian anak-anak tuh berkegiatan juga di sana, baik gitu ya. Kami ingin seperti itu gitu ya, cita-cita kami ingin juga membuat perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak, untuk bisa menciptakan sebuah salah satu ruang publik gitu ya, kalau boleh dibilang yang aman gitu untuk anak-anak. Itu yang kami juga ingin melihat peluang potensi perpustakaan. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang kemudian kami berharap perpustakaan bisa menjadi pusat informasi dan sahabat bagi anak-anak Indonesia, terutama juga yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perpustakaan di daerah, kami berharap bisa menjadi
rujukan bagi anak-anak lah gitu ya. Ketika anak-anak memerlukan tempat untuk mencari informasi, berkegiatan, itu perpustakaan bisa menjadi salah satu tempat buat mereka ya, karena ini akan meningkatkan kesempatan anak untuk mendapatkan haknya tadi, hak atas informasi mereka, hak atas informasi yang layak untuk mereka. Itu kan hak mereka. Nah, di perpustakaan tuh ada gitu ya. Nah, itu yang kami ingin anak-anak tuh bisa ke sana gitu ya, untuk mendapatkan haknya gitu ya. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk memberikan lingkungan informasi yang sehat untuk anak-anak kita. Ini juga perpustakaan kan punya potensi itu gitu ya. Yang ini yang kami sangat ingin perpustakaan ini menjadi bisa memberikan lingkungan informasi yang sehat untuk anak-anak kita. Dan tentunya keberadaan pusat informasi yang layak untuk anak ini bisa sangat berkontribusi bagi terwujudnya kabupaten atau kota yang layak anak atau KLA gitu ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi kalau perpustakaan itu bisa menjadi sebuah pusat informasi sahabat bagi anak-anak, itu apa saja yang harus mungkin boleh saya sampaikan, yang harus dipenuhi gitu kali ya. Karena tadi yang saya sampaikan, perpustakaan supaya ramah anak, menjadi sahabat anak, tentunya kami yang punya konsepnya harus punya kayak semacam standarnya gitu kali ya. Seperti apa sih sebuah perpustakaan atau layanan informasi anak yang ada di masyarakat itu bisa menjadi pusat sahabat bagi anak-anak gitu ya, pusat informasi. Nah, ini ada 6, kami mencoba mengembangkan sebuah standar yang ini sepertinya tahun 2021 kami baru mulai, dan itu kalau dari perpustakaan daerah itu luar biasa, pasti langsung masuk semua gitu ya. Karena perpustakaan ini sudah sangat baik sebenarnya, sudah sangat bagus gitu ya, terkait kebijakan, program, pengelolaan, sumber daya manusia, sarana prasarana lingkungan dan juga MONEF gitu ya. Ini yang kami coba kembangkan yang disebut ramah anak gitu ya. Kita lanjut. Nah, apa saja kebijakannya ini mungkin tidak usah saya bacakan satu persatu, tapi sebenarnya ini juga kalau di perpustakaan saya yakin ini sudah banyak yang sebenarnya masuk kriteria menjadi standar, menjadi pusat sahabat bagi anak-anak gitu ya, pusat informasi. Misalnya program-program yang kemudian menyediakan fungsi informasi layak anak, kemudian juga menyampaikan informasi. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian, bahwa perangkat daerah di wilayah Bapak Ibu sekalian ini kan punya program-program dan kegiatan yang sangat bagus untuk diketahui oleh anak-anak. Tapi sayangnya ini banyak yang tidak sampai informasi itu ke anak-anak gitu. Nah, ini yang juga kami ingin mungkin sebuah pusat informasi sahabat anak bisa menampung informasi-informasi tersebut, tapi dalam bentuk yang memang sederhana gitu ya, sehingga anak-anak bisa paham, oh ternyata di bidang pendidikan misalnya anak-anak tuh banyak yang perlu tahu kan sebenarnya ya, ada program apa saja sih di dinas pendidikan gitu ya. Sesederhana itu sih sebenarnya gitu ya, ada informasi-informasi untuk anak-anak, khusus untuk anak-anak, tentunya bahasanya juga dengan bahasa yang sederhana gitu ya. Nah, itu sih Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang juga dalam sebuah pusat informasi sahabat anak itu juga diharapkan OPD ini bisa berkoordinasi ketika anak-anak perlu informasi apa gitu ya. Jadi kemudian ini menjadi tempat juga untuk anak-anak tuh butuhnya informasi apa dan perpustakaan bisa menyediakan. Kemudian misalnya juga ada pengaduan tentang ada informasi yang tidak layak, ini juga bisa ditindaklanjuti gitu ya, apa yang harus dilakukan. Oke, terus lanjut. Kemudian terkait program gitu ya, ada layanan informasinya, tentunya diharapkan ini ada juga yang literasi, program-program media untuk literasi digital secara berkala, karena ini kan penting juga gitu ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan peningkatan literasi gitu ya, ini juga sangat penting. Oke, kita mungkin lanjut diseminasi informasinya untuk programnya gitu ya, diharapkan juga melakukan sosialisasi tentang isu anak yang penting secara berkala. Kemudian mengembangkan kreativitas anak gitu ya.
Oke, lanjut saja mungkin untuk pengelolaan juga ini diharapkan ada pencatatan data anak yang dilayani, misalnya ya, ada SOP tertulis, itu kemudian menjalankan mekanisme layanan sesuai SOP gitu ya, pencatatan program, sistem administrasi, kemudian juga ada koordinasi antara petugas PISA dan OPD. Ya, dan yang penting juga adalah koordinasi antar petugas PISA dan OPD mengenai tindak lanjut jika ada pengaduan dari masyarakat tentang isi informasi yang dinilai tidak layak untuk anak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait sumber daya manusianya, yang disebut ramah anak itu seperti apa gitu ya kadang-kadang. Nah, ini yang juga kami sudah mengembangkan proses program sertifikasi untuk SDM pengelola PISA yang ramah anak. Itu seperti apa gitu ya. Nah, ini yang kami sudah punya programnya gitu ya, untuk misalnya pustakawan gitu ya, bekerja di perpustakaan daerah mungkin juga bisa mengikuti sertifikasi ini sehingga sangat paham tentang perkembangan anak dan bagaimana melayani anak. Kadang-kadang kan soalnya anak dan kita beda ya persepsinya. Kita bermaksud baik tapi mungkin anak-anak menerimanya misalnya berbeda gitu ya. Nah, bagaimana supaya tadi saya sampaikan supaya anak-anak tuh betah, seneng ke perpustakaan, tentunya juga harus dengan layanan yang ramah anak. Nah, bagaimana layanan yang ramah anak ini yang kami menyediakan juga proses sertifikasinya dan juga ada BIMTEK-BIMTEK-nya untuk ramah anak. Lanjut. Ya, kita lanjut saja. Saya pikir kayaknya udah ya, sebenarnya ini standar-standar yang mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, karena sebenarnya secara umum kalau perpustakaan yang sudah kami lakukan standarisasi, biasanya kalau perpustakaan daerah sudah memenuhi syaratnya gitu ya, sudah rata-rata sudah bisa langsung masuk. Dan ini kami juga bukan hanya perpustakaan provinsi dan daerah, kami juga ini standarisasi adalah untuk mereka layanan-layanan informasi tadi ya yang ada di masyarakat gitu. Lanjut. Kita lanjut lagi, dan yang penting juga ada monitoring dan evaluasinya. Ya, saya tidak usah bacakan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Silakan lanjut. Lanjut. Nah, ini sih prosesnya ya Bapak Ibu sekalian, proses standarisasi untuk kesesuaian untuk menjadi pusat informasi sahabat anak. Ya, lanjut. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sementara Bu Dewi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Anak terlindungi, Indonesia maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.